orang biasanya baru menyadari itu setelah tabungannya habis semua, jadi pengangguran, berusaha sekeras apapun untuk bisa bekerja kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan pembawa sial. Ya. Nah, jadi apa yang kita rasakan setelah perpisahan itu terjadi? Kita betul-betul merasa terpuruk, hidup kita berantakan, dan seterusnya. Karena hadirnya mantan dalam kehidupan kita tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik, justru jadi pembawa sial. Kita kehilangan segala keberkahan dan keberuntungan hidup kita selama ini. Sebelum mengenal mantan, pekerjaan kita lancar, rezeki kita mudah, ya. Kemudian hidup kita bahagia, tabungan kita banyak. Setelah mengenal mantan, tabungan kita habis, pekerjaan kita semuanya menjadi berantakan. Karena mantan adalah pembawa sial untuk hidup kita. Ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia akan beruntung. Artinya, apapun yang dia kerjakan, itu akan berkah, akan memberikan hasil yang memberikan kecukupan untuk kebutuhan hidupnya, bahkan berlebih ya, sampai bisa nabung, dan seterusnya. Nah, maka di dalam surat Al-Mu'minun kita diajarkan qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Tandanya yang pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, banyak nih ya, yang ketika bersama mantan, jadi lupa sholat. Karena mantan tidak pernah sholat. Dia memberikan pengaruh yang tidak baik. Ya, ketika mau sholat, ya malah diajak bercanda, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian membuat kita jadi tidak beruntung. Karena mantan ini bukannya memberikan pengaruh yang baik, membuat kita lebih giat, lebih semangat dalam beribadah, tapi justru sebaliknya membuat kita ikut-ikutan malas di dalam beribadah. Ya, itu kenapa ya? Ketika orang akan menikah, orang bisa jatuh cinta kepada harta yang dimiliki oleh pasangannya, status sosialnya, kecantikan atau ketampanannya. Kita disuruh untuk memilih karena faktor agamanya. Karena ketika kita pilih karena faktor agamanya, hidup kita akan beruntung. Fasfar bizatid din taribat yadak. Ya. Nah, ketika orang memilih karena faktor agama, tentu pasangannya itu akan membuat dia jadi lebih giat beribadah, lebih rajin mengaji, dan tentu akan jadi lebih baik. Tapi ketika pasangannya itu adalah seseorang yang membawa sial untuk hidupnya, dia akan jauh dari ibadah, dia akan malas dari ibadah, dan seterusnya. Itu tandanya yang pertama. Jadi pada diri mantan tidak pernah sholat. Ya, bahkan mantan memberikan pengaruh kepada kita jadi ikut-ikutan malas mengerjakan sholat. Tandanya yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa
meninggalkan hal-hal atau perbuatan yang sia-sia. Bersama dengan mantan, kalau kita ingat-ingat, terlalu banyak hal-hal yang sia-sia yang kita kerjakan. Ya, terlalu banyak buang-buang waktu, juga terlalu banyak buang-buang uang. Hobinya nongkrong di kafe-kafe yang mahal. Hobinya belanja. Hobinya rekreasi, nonton film ke bioskop, dan seterusnya. Duit keluar terus, waktu terbuang percuma, semuanya jadi sia-sia. Nah, itulah gaya hidup mantan. Semua yang dia lakukan cuman bersenang-senang, tidak memikirkan masa depannya, apalagi masa depan pasangannya. Wallazina hum anil laghwi mu'ridun. Yang ketiga, wallazina hum li zakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang rajin, tekun, suka membayarkan zakat. Ya, dengan mantan tidak pernah kita kepikiran untuk membayar zakat, untuk bersedekah, dan seterusnya. Bagaimana kita berpikir untuk bersedekah? Selama bersama mantan kita kurang terus. Karena gaya hidup mantan yang high cost, ya, yang berbiaya tinggi, yang berbiaya besar, gaya hidupnya yang high class, ya, yang pokoknya isinya cuman belanja barang-barang branded, pamer kemewahan tapi kerja malas. Nah, jadi itu. Dan yang keempat nih, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga syahwatnya. Mungkin banyak nih ya adik-adik yang pra-pernikahan, pacaran, bersama mantan, apa yang dilakukan? Berzinah, sekurang-kurangnya takrub zina. Ya, boncengan itu kan termasuk juga tuh. Takrub zina tuh, kalau boncengannya pakai rangkulan, memeluk dari belakang, dan seterusnya. Kemudian apalagi itu? Pegangan tangan, dan seterusnya. Nah, itulah gaya berpacarannya mantan. Gaya berpacaran yang mengundang turunnya dosa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, zina itu adalah pembawa sial. Orang biasanya baru menyadari itu setelah tabungannya habis semua, jadi pengangguran, berusaha sekeras apapun untuk bisa bekerja kembali, gagal terus. Ya, karena zina itu menyebabkan dosa, dan dosa itu menutup pintu rezeki. Innal abda la yuhromur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Ya, nah jadi gaya pacarannya mantan itu semuanya maksiat. Dan itulah tanda orang-orang yang akan membawa sial. Nah, kemudian yang paling penting, orang-orang yang beruntung itu adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman, yang beruntung adalah mereka yang amanah. Coba tuh selama bersama mantan, apa yang dia ajarkan tidak jujur. Ya, misal nih ya, adik-adik yang pacaran tuh, merantau kuliahnya, ditelepon oleh orang tuanya kalau sedang pacaran, tidak diangkat. Di video call oleh orang tuanya ketika sedang pacaran, tidak diangkat. Ya,
Nanti kalau sudah balik ke kos-kosan baru diangkat atau nelpon balik. Ditanya, kamu kemana saja tadi? Oh, sedang di jalan, habis mengerjakan tugas kuliah, padahal pacaran. Ya, itu kan ajarannya mantan kepada kita, mengajarkan tidak jujur. Ya, orang tua melarang pacaran. Pokoknya jangan pacaran ya, kuliah saja, fokus dulu, beres kuliah, kerja, nah setelah itu carilah ya calon pendamping hidupmu dan segera menikah. Nah, tapi apa yang dilakukan? Selama menikah, waktu dihabiskan untuk pacaran. Ya, sembunyi-sembunyi dari pengamatan, dari pantauan orang tua. Ya kan anak-anak muda itu kan ada saja tuh cara dia untuk ngakali agar orang tuanya tidak tahu. Nah, mantan dengan ciri-ciri ini adalah pembawa sial. Dan kita sudah merasakan hasilnya. Kita sudah habis-habisan dan dia kemudian mengkhianati kita. Maka sesungguhnya dikhianati oleh mantan yang seperti ini tidak perlu terlalu disesali. Karena justru dikhianati oleh mantan seperti ini itu adalah jalan keselamatan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan kira-kira itulah mantan. Seseorang yang mungkin sangat kita cintai, tapi kita menyadari sebenarnya dia adalah orang yang memberikan pengaruh yang buruk untuk hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.